Yesus ini berbeda dengan Isa Al-Masih atau Nabi Isa ya. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Yesus Kristus, Isa Al-Masih itu berbeda. Gini, Umat Muslim tahu sendiri. Saat Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih sama, bedanya cuma lafaz saja. Oleh Yesus Sang Mesias dalam kurung apa? Isa Al-Masih. Jelas ya? Jelas. Nah, di sini tertulis jelas Yesus dan Isa Al-Masih. Sebelum kita bahas lebih lanjut teman-teman, untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel Dakwah Populer ya, agar teman-teman mendapatkan notifikasi ya. Oke, kita disclaimer dulu teman-teman ya, sekali lagi kita tidak memojokkan atau kita tidak membuat narasi menurut asumsi saya pribadi. Tetapi nanti saya akan menyertakan sumber-sumber ya yang mungkin lebih kompeten daripada saya ya. Ada penyangkalan-penyangkalan dari pernyataan Elia tersebut teman-teman ya, bahwa apakah benar antara Isa Al-Masih dengan Yesus ini adalah sosok yang berbeda teman-teman. Kita akan melihat dari dua sumber yang berbeda ya. Yang satu kita akan melihat dari sumber dari segi Al-Quran, dan yang satu lagi kita akan melihat dari sumber Alkitab sendiri ya. Apakah benar Yesus dengan Isa Al-Masih ini adalah sosok yang berbeda ya, seperti apa yang dikatakan oleh Elia di narasumbernya Dr. Richard Lee ya. Kalau kita melihat lebih jauh lagi, apa yang disebut dengan kitab suci ya, bahkan setiap agama pasti mempunyai kitab suci. Nah, kita harus tahu ya, tolak ukur daripada kitab suci itu sendiri. Apakah kitab itu benar-benar suci? Nah, setahu saya, jika kita merujuk dalam kitab sucinya orang Islam atau Al-Quran gitu kan, dimana Al-Quran ini adalah kitab suci yang benar-benar murni, benar-benar asli gitu kan. Karena apa? Jika kita melihat referensi atau pengertian dari kitab suci itu sendiri ya, bahwa kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukakan. Kitab suci merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kitab dan suci. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kitab serapan dari bahasa Arab ya. Kalau kita bisa membaca di sini ada tulisan Arabnya yaitu kitab ya, sebuah buku atau bacaan. Sedangkan kata suci memiliki arti bersih dalam arti keagamaan, seperti tidak kena najis, kemudian selesai mandi janabat gitu kan, dan juga bebas dari dosa, bebas dari cela, bebas dari noda, maksum, keramat atau murni. Nah, inilah definisi dari kitab suci ya. Kalau kita boleh simpulkan dari pengertian kitab suci ini adalah benar-benar kitab suci ini adalah 100% firman Tuhan atau firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada campur dari pendapat manusia dan lain sebagainya gitu kan. Benar-benar original dari kalamullah. Tadi kita melihat kitab suci itu kitab yang murni ya pengertiannya ya, bebas dari najis, bebas dari celah, bahkan campur tangan dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran ini adalah kitab benar-benar 100% firman Allah, tidak ada campuran dari pendapat manusia gitu kan. Bahkan di dalam Islam sendiri, ketika ada informasi dari seorang manusia, entah itu nabi, entah itu sahabat dan lain sebagainya, dikategorikan sendiri atau digolongkan sendiri yang disebut dengan hadis gitu kan. Kita sering mendengar ya, hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sahabat Rasulullah gitu kan. Nah, di situ tergolong sendiri teman-teman ya, bukan berarti hadis ini adalah Al-Quran ya, berbeda ya. Al-Quran ada sendiri dan hadis ada sendiri. Hadis bisa berupa informasi gitu kan, kabar gitu. Dan hadis ini tentunya ada tingkatannya juga, apakah hadis ini asli, palsu gitu kan. Ada dhaif, ada yang benar-benar sahih gitu kan. Ini harus diteliti dari perawinya, dari sanadnya juga. Jika sesuai dengan Al-Quran, maka hadis ini pastinya asli gitu kan, dan sanadnya jelas gitu. Sanadnya artinya informasinya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Berbeda dengan kitab-kitab lainnya teman-teman. Jika teman-teman tahu kitab dari dari agama lain selain agama Islam, jika kita tahu kitab suci dari agama lain, mungkin
Jika pengertian dari kitab suci ini adalah harus murni, harus benar-benar 100% dari firman Allah, bukan dari pendapat dari manusia gitu kan. Tidak ada campur tangan dari manusia, maka itu sendiri pun gagal yang disebut definisi dengan kitab suci. Nah, kita tidak menyebut agama secara secara tertentu ya, tetapi jika ada sebuah kitab suci yang isinya mungkin pendapat para sahabatnya, pendapat dari orang-orang tertentu gitu kan, atau mungkin dari nabi-nabi bahkan ya, itu bukan tergolong dari kitab suci kalau menurut dari definisi tersebut ya. Itu digolongkan sebuah hadis atau kabar saja. Nah, maka dari itu kita bisa berasumsi, kita bisa berpikir ya, ingin menilai ya agama itu benar atau salah, maka kita lihat dulu nih petunjuk dari kitab suci ini apakah original, apakah kitab ini benar-benar firman 100% dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada campur atau pendapat. Jadi patokannya seperti itu ya, teman-teman. Nah, langsung saja teman-teman kita akan melihat ya cuplikan podcast dari Dr. Richard Lee dengan Elia, teman-teman. Aku pengen tanya gini ya. Nah, sekarang aku kan ngeliat video kamu kan. Jadi kan selama ini kan aku menganggap bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Oh tidak. Hah? Itu hanya anggapan orang yang, maaf dokter, saya harus katakan, Saya bertanya ini, saya bukan sombong ya. Oke. Saya bukan sombong, tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Yesus Kristus, Isa Al-Masih itu berbeda. Gini, kalau berarti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Oke, coba kita ulang ya. Coba kita ulang. Aku pengen tanya gini ya. Nah, sekarang aku kan ngeliat video kamu kan. Jadi kan selama ini kan aku menganggap bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Oh tidak. Hah? Oh, tidak. Itu hanya anggapan orang yang, maaf dokter, saya harus katakan, Saya bertanya ini, saya bukan sombong ya. Oke. Saya bukan sombong, tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Yesus Kristus, Isa Al-Masih itu berbeda. Gini, kalau berarti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Oke, sekalipun teman-teman Muslim dalam pandangan teologisnya itu, dalam pandangan kami Yesus itu tidak disalibkan, karena di dalam kitab kami Isa itu diserupakan. Oke, kita hargai itu. Dr. Richard bertanya ya kepada Elia bahwa apakah benar Nabi Isa dengan Yesus itu sama, dan jawabannya jelas-jelas tidak sama katanya. Nah, di sini ada YouTuber ya, teman-teman bisa tahu. Dan saya tertarik dengan YouTuber ini karena memang orangnya selain cerdas dan juga dia mempunyai referensi yang komplit, teman-teman. Bahkan dia seorang mu'alaf ya, yang bernama Donditan, teman-teman. Donditan ya. Kalau kita melihat profilnya di sini ya, sekilas kita melihat profilnya, Donditan Susanto merupakan laki-laki kelahiran Melbourne ya, yang biasa disapa Koh Donditan, teman-teman. Dia merupakan seorang mu'alaf yang memutuskan untuk memeluk agama Islam pada tahun 2014 lalu, teman-teman. Menurut pengakuannya, Donditan usia 7 tahun ya, mempelajari Islam. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melihat Donditan mantap berpindah agama usia 7 tahun mempelajari Islam. Jadi Donditan ini karena mempelajari gitu kan, mempelajari Islam, mempelajari mungkin dari segi agama yang dulu dianut dan juga membandingkan dengan agama Islam, kemudian dia memilih bahwa dia memutuskan menjadi mu'alaf. Jadi tidak heran dia sudah mengenal agama sebelumnya ya, dan dia sekarang berdakwah gitu dengan cara ya dia berdiskusi, berdialog dengan orang-orang yang non muslim gitu kan, atau mungkin lebih familiarnya adalah debat gitu kan, sering melakukan debat antara agama Islam dan Kristen gitu. Nah, kita akan melihat sanggahan dari Donditan ini ya. Jadi kita cuman minta teman-teman yang Kristen itu kan cuman jujur aja gitu. Kalau mereka memang bilang Isa dan Yesus itu tidak sama, ini ada Bible yang satu pakai Yesus, yang satu pakai Isa. Mau dua-duanya dianggap Tuhan gitu, atau ini dua Tuhan yang berbeda? Menurut saya kan nggak begitu gitu. Yang mana yang pakai Isa? Ini yang sama ini Jo. Ini. Ada lagi nih yang gede nih yang paling tua nih. Ini juga pakai Isa. Coba dilihatin. Ini juga pakai Isa. Ini pakai tender linknya nih. Tahu aja lo. Dari wangi-wanginya kok. Nah, ini tahun berapa ini kok?
Ini cetakan 1916. 1916. Hmm. Oh, masih ada khilafah. Ini. Kalau ini mah nggak usah di zoom, kelihatan nih, gede banget tulisannya. Nah, ini ada tulisan Mana? Oh, Isa masih ini Matius tulisannya. Isa Al-Masih ya. Betul. Di sini, ada di sini. Kita lihat juga dari Don Ditan ya. Begini, jadi kalau dia mengatakan Yesus bukan Nabi, bukan Isa, ya, berarti dia belum punya yang ini, atau belum punya bahkan yang ini. Ini lebih kuno lagi. Ada beberapa Bible yang menggunakan nama Isa Al-Masih. Nggak usah yang kuno-kuno lah, yang baru aja lah. Ini apa? Kitab Suci Injil ya, tahun 2011 yang menerbitkan Lembaga Alkitab Indonesia. LAI. Ya. Sama lembaga yang dipegang. Yang dia pegang juga itu TB1 itu. TB1. Ini LAI diterbitkan dan dicetak oleh LAI. Ada yang bisa zoom nggak? zoom. Ada yang bisa zoom? Ini. Atau nah ini Ada sini kerja deh. aja kok. Kurang jelas. Hah? Iya, Matius. Ini silsilah siapa? Isa Al-Masih. Jelas ya? Jelas. Oke. Nah, jadi kalau kita melihat video Don Ditan ini ya, ada dua Bible gitu kan. Yang satu beda cetakan, beda tahun mungkin ya. Di situ masih menggunakan kata Isa Al-Masih. Kemudian yang satu sudah diubah menjadi Yesus. Apa dua-duanya ini adalah Tuhan atau sosok yang berbeda? Nah, ini yang ditekankan oleh Don Ditan tadi ya. Oke, kelihatan. Nah, kelihatan kan? Matius ya. Nah, ini Di sini di kan ada tulisan Matius apa nih? ya. Ada Kabar tulisannya. Kata Injil atau kabar baik dipergunakan oleh Yesus Sang Mesias dalam kurung apa? Isa Al-Masih. Jelas ya? Jelas. Nah, di sini tertulis jelas Yesus dan Isa Al-Masih. Terus kalau dia mau bilang orang yang berbeda, terus ini salah atau gimana gitu? Itu aja. Mungkin gara-gara nggak mau ngeliat ini, dia nggak mau datang, nggak tahu. Tapi kan kita nggak boleh suzon. Nggak mau lihat tapi terbirit-birit kayaknya. Ya nggak tahu lah. Kita nggak usah berpikir yang enggak lah. Nggak boleh seuzon. Ya gitu. Di sini ada Bible ya, di Matius tadi. Di Matius bahwa di situ ada keterangannya. Bahkan dua-duanya disebut ya. Yesus, kemudian dalam kurung Isa Al-Masih. Nah, ini bertolak belakang dengan pernyataan Elia tadi bahwa di kitabnya sendiri, di Bible sendiri, bahwa Yesus dengan Isa Al-Masih ini bisa dikatakan ya, setelah menyimak video dari Don Ditan ini adalah sosok yang sama gitu. Karena ada dalam kurung Isa Al-Masih itu, yang terakhir yang dikatakan Don Ditan tadi ya. Kemudian ada keterangan juga nih teman-teman ya, ada video dari Ustadz Felix Xiao ya. Dia adalah seorang mu'alaf juga ya, dan terkenal ya. Mungkin teman-teman yang muslim sering mendengar tausiahnya dari Ustadz Felix Xiao. Kita akan mendengarkan. Sama nggak Ustadz Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Sama. Bedanya cuma lafaz saja. Kalau Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Isa, bahasa Yunaninya Jesus. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Mesias itu artinya juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih yang dijanjikan. Al-Masih yang dijanjikan Al-Masaha. Asal kata adalah yang diurapi. Bahasa Ibraninya Mesias, bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Yunaninya Kristos. Yang tidak boleh mengakui dia sebagai Tuhan, itu nggak boleh. Tapi kalau nama itu kadang-kadang beda-beda. Di Indonesia namanya Muhammad, di Malaysia namanya Muhammad, di Betawi namanya Mamat. Tapi sama nggak? Sama. Di Turki Mehmed, sama nggak? Sama. Di Cina Mo. Udah gitu aja, Mo. Itu jadi apa? Jadi marga. Contoh misalnya kalau ada orang marganya Mo atau Ma, itu berarti Muslim. Contohnya Ma Sanbao, yang di Indonesia terkenal dengan nama Cheng Ho. Oke, itu tadi keterangan dari Ustadz Felix Xiao teman-teman ya. Lihat dari versi Al-Quran teman-teman. Bagaimana jika kita merujuk pada Al-Quran tentang Nabi Isa Al-Masih atau penyangkalan Al-Quran gitu kan, bahwa Nabi Isa ini, atau mungkin kalau di Bible tadi ya, yang ditunjukkan di Matius tadi, yang disebut dengan Yesus atau Isa Al-Masih, apakah terbunuh atau mungkin disalib gitu kan. Kalau kita cocokkan dengan Al-Quran, maka
Kita bisa melihat ya dari surat An-Nisa 157. Di situ disebutkan di antara penyebab Yahudi adalah klaim mereka bahwa kami telah membunuh Nabi Isa. Nah, jadi klaim dari umat Yahudi ini mengklaim bahwa Nabi Isa sudah dibunuh gitu kan. Atau Nabi Isa sang utusan Allah gitu. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang-orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula meyakini bahwa mereka membunuh Isa ya, atau mereka bunuh itu adalah Isa. Dari surat An-Nisa 157 ya. Di sini dikatakan bahwa yang dibunuh itu apakah Nabi Isa atau bukan. Jadi dari Yahudi ini pun meragukan gitu, dan Al-Quran pun sudah membantahnya bahwa Nabi Isa tidak dibunuh atau tidak disalib ya. Yang dibunuh adalah orang yang diserupakan. Dan juga ada surat An-Nisa selanjutnya ya, dari An-Nisa 158 ya di dalam Al-Quran. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya atau kepada Allah, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi kalau kita tarik garis besar dari kesimpulan surat tersebut bahwa Nabi Isa ini tidak disalib, tidak dibunuh gitu kan, dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu Sang Pencipta langit dan bumi. Karena memang Nabi Isa ini tidak beda dengan nabi-nabi lainnya, utusan Allah gitu kan. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya. Sekian vlog kali ini ya, dan nantikan video selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya. Nantikan video selanjutnya di Dakwah Populer. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.